Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari. Merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Naufal Abil Aswardi akan menjelaskan rincian dari bengkel kami. Bengkel kami tersendiri itu adalah bengkel khusus untuk tune up ya guys ya. Namanya itu adalah Bengkel Jaya Abadi Auto Tuning yang berlokasi di Jalan Teluk Banyur nomor 33 Blimbing. Nah, dan untuk rancangan dari bangunannya tersendiri itu adalah untuk luas bangunan kami perkirakan mencapai dari 1000 meter persegi atau mencapai 10 hektar. Dan mempunyai jalan utama untuk akses keluar masuk mobil yaitu 100 meter. Dan untuk area parkir utama untuk di bagian resepsionis mempunyai panjang 12 meter dan tinggi 6 meter. Dan diperkirakan bisa menampung 7 mobil, bisa menampung sekitar 7 mobil SUV. Dan selanjutnya kita beralih ke ruang resepsionis. Untuk ruang resepsionisnya sendiri mempunyai keseluruhan panjang sekitar 200 meter dan sekitar tinggi 100 meter. Di dalam ruang resepsionis tersebut terdapat beberapa ruangan-ruangan lainnya, yaitu yang pertama, ruang manajer. Ruang manajer sendiri mempunyai panjang 10 meter dan tinggi 5 meter. Dan untuk ruang tunggu, pastinya karena resepsionis harus mempunyai ruang tunggu, dan ruang tunggu sendiri mempunyai panjang 20 meter. Dan untuk tingginya mungkin kira-kira sekitar 15 meter. Dan untuk ruang tunggu smoking sendiri mempunyai panjang dan tinggi ruangan yang sama, yaitu 20 meter dan tinggi 15 meter. Untuk selanjutnya kita mempunyai kasir untuk pembayaran dan administrasi dengan total luas panjang 5 meter dan tinggi 5 meter. Dan selanjutnya kita mempunyai ruang Customer Relation Officer atau CRO dengan panjang 5 meter dan tinggi 5 meter. Kita selanjutnya mempunyai ruang Customer Service. Untuk Customer Service sendiri kita mempunyai panjang 5 meter dan tinggi 5 meter. Untuk selanjutnya kita punya ruangan yang pastinya yaitu Sales Asvisor untuk membuat working order kepada mekanik dengan panjang 5 meter dan sekitar tinggi 10 meter. Dan selanjutnya kita mempunyai Service Advisor, yang tadi adalah Sales Advisor, sekarang kita mempunyai Service Advisor dengan ruangan yang hampir sama dengan panjang 5 meter dan tinggi 10 meter. Dan kita selanjutnya tentu di ruang resepsionis atau ruang penunggu di main hall kita mempunyai toilet dengan toilet yang sangat besar, panjang 15 meter dan tinggi 10 meter, mampu menampung 10 kamar mandi. Dan untuk selanjutnya kita punya ruang lingkup kerja bengkel atau workshopnya sendiri. Kita mempunyai total area 400 meter panjang dari bengkel itu sendiri. Dan tingginya kita mempunyai sekitar 250 meter kira-kira. Dan untuk di dalam workshopnya tersendiri itu kita mempunyai ruang istirahat mekanik dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter. Kemudian kita mempunyai tempat untuk 2 post car lift, single post car lift, dan 4 post car lift dengan total panjang 50 meter dan tinggi 20 meter.
Dan kita mempunyai ruang peralatan yang dikelola oleh Toolman dengan panjang 25 meter dan tinggi 20 meter. Dan ada juga ruang spare part mempunyai panjang yang hampir sama, yaitu 30 meter dan tinggi 20 meter. Untuk ruang kepala mekaniknya sendiri menjadi satu dengan ruang kepala bengkel, yaitu 50 meter kali 20 meter dengan panjang 50 meter dan tinggi 20 meter, mohon maaf. Dan daerah pos satpam ya, tentunya pos satpam ini mempunyai peran penting untuk bagian keamanan di dalam bengkel sendiri dan untuk bagian keamanan secara fisik para customer. Dan untuk posisinya berada di sebelah gate in atau pintu masuk dari bengkel tersendiri ya. Dan untuk rincian bangunannya tersendiri yaitu 10 meter kali 10 meter dengan 2 tingkat. Untuk bagian pertama, lantai pertama untuk menampung penjagaan, dan yang untuk bagian atasnya tersendiri untuk bagian pemantauan daerah bengkel bagian depan, seperti itu. Untuk pos satpam tersendiri berjumlah 2 bangunannya, berada di depan di sebelah gate masuk atau gate in, dan yang kedua berada di sebelah daerah lingkup kerja atau workshop tersendiri. Jadi untuk pos satpamnya ada 2 untuk memantau bagian depan dan bagian belakang, seperti itu. Kita lanjut. Bengkel Jaya Abadi ini tidak hanya tune up saja, tetapi mempunyai pencucian mobil dengan total luas 200 meter kali 100 meter, begitu. Halo, kita kembali lagi dan sekarang kita akan membahas untuk RAB atau rancangan anggaran biaya. Untuk awalnya kita mempunyai modal awal sekitar 50 miliar yang didapat dari rincian modal awal, yaitu 30 miliar dari hasil berbisnis, dan untuk 20 miliar kita mempunyai hasil dari pinjaman bank dengan bunga tetap 10% dalam jangka waktu 10 tahun dengan total yang harus dikembalikan yaitu 22 miliar. Dan untuk keuntungan per bulan kita sendiri diperkirakan mencapai 775 juta per bulan, dan untuk per tahunnya kita mencapai 9,3 miliar, seperti itu. Dan untuk itu masih keuntungan kotor ya, belum keuntungan bersih. Untuk keuntungan bersihnya sendiri kita mempunyai untuk per bulannya 489 juta, dan untuk per tahunnya yaitu 5 miliar 868 juta per tahun. Dan untuk hasil dari per hari atau omset per hari, pendapatan per hari per bulan itu didapat dari, yaitu yang awal pertama, harga dari cuci mobil sendiri yaitu 100.000 per mobil, dan selanjutnya kita menerima servis 20 km dengan harga 2 juta, dan untuk ganti oli kita mempunyai harga 500.000. Kemudian kita mempunyai servis berkala 10.000 km dengan harga 1,5 juta. Oke, kita lanjut kembali. Kita mempunyai servis berkala 5.000 km di harga 1,5 juta saja ya, 1,5 juta, sangat murah bukan ya. Dan selanjutnya kita mempunyai servis berkala 30.000 km, yaitu dengan total 3,5 juta saja. Murah sekali bukan ya, murah sekali.
Selanjutnya tidak lupa kita untuk menggaji karyawan. Karena kalau tidak digaji nanti mereka itu bisa leren ya. Bisa meminta untuk resign. Dan kalau biasanya resign itu kita harus membayar uang pesangon. Itu sangat tidak enak sekali ya, untuk perusahaan rugi bandar. Apalagi jika sampai mogok kerja, pendapatan tidak ada, rugi. Nah, pusing sekali itu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas rancangan biaya gaji karyawan. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, dengan gaji karyawan ini saya lanjutkan ya. Sementara untuk rincian maintain parts Ya, 100 juta itu per bulan loh. per bulan. Itu terus gaji karyawan CIO 20 juta per bulan. Terus seperti direktur utama 15 juta per bulan dan manajer 10 juta per bulan. Ada kita punya kepala bengkel sama kepala mekanik masing-masing 10 juta per bulan. Dan partmen 2,5 juta per bulan. Dan kita ulang lagi dari partmen, tadi ada kesalahan teknis ya. Ya, Untuk partmen kita mempunyai 2 karyawan masing-masing 2,5 juta per bulan. Dan toolman kita juga mempunyai 2 karyawan masing-masing 2,5 juta. Dan kita mempunyai cleaning service customer service kita mempunyai 2 karyawan masing-masing 5 juta per bulan. Dan cleaning service kita mempunyai 8 karyawan masing-masing 2 juta per bulan. Dan kita mempunyai mekanik 12 karyawan mekanik masing-masing 4 juta per bulan. Dan kita mempunyai 8 security keamanan yang menjaga bengkel kita ini masing-masing 1,5 juta per bulan. Dan jika di total semuanya dari keuntungan bersih Patuk, kita tadi, keuntungan per bulan yaitu 775 juta dan per tahunnya 9,3 miliar, dipotong dengan gaji karyawan dan maintenance per bulan dari parts dan seperti single post car lift, two post car lift, terus kompresor, kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan mobil derek, kebutuhan part-part, itu kita sendiri untuk per bulannya mencapai harga keuntungan bersih itu mencapai 489 juta per bulan. Dan untuk per tahunnya sendiri tinggal kita kalikan 12 dari keuntungan bersih, berarti 489 juta per bulan kali 12 sama dengan sekitar 5 miliar 868 juta sekian lah. 5,8 Ya 5,8 sekian lah. Itu pastinya kita mencari dari keuntungan rata-rata dari perharinya dan per bulannya. Untuk pendapatan seharusnya bisa berubah-ubah, tapi kita mencari dengan pendapatan yang paling standar atau paling rata-rata, dengan yang paling sering muncul lah di bengkel itu. Biasanya kan kalau misalkan hari libur atau weekend gitu, biasanya orang-orang yang ingin servis kendaraan itu banyak. Tapi dan untuk biasanya kalau misalnya mau mudik ini, untuk yang beragama muslim mau mudik keluar kota, keluar pulau, biasanya kan servis dulu kendaraannya. Jadi pastinya bakal ramai bengkel. Tapi kita sendiri mencari nilai rata-rata dari keuntungan harian agar bisa lebih mudah untuk dihitungnya. Sepertinya sekian saja untuk presentasi kami bengkel tuning dan pencucian mobil Jaya Abadi Auto Tuning. Jangan lupa mampir ya, jangan lupa mampir
Lokasinya bertepatan di Jalan Teluk Banyur nomor 33 Belimbing, Kota Malang. Kota Malang, Jawa Timur. Silakan main ke sana guys, mampir.